Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif pada pertemuan kedua ini, maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang An Introduction to Research. Isi materi pada pertemuan ini yaitu pengertian penelitian, kemudian tujuan penelitian, karakteristik penelitian, tipe-tipe penelitian, dan paradigma penelitian. Pengertian penelitian. Penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi pengetahuan. Ini adalah proses intelektual yang telah berkembang selama ratusan tahun, yang selalu berubah dalam tujuan dan bentuk, dan selalu meneliti kebenaran. Dari J. Francis Rummel. Kemudian berdasarkan Clifford Woody, penelitian terdiri dari mendefinisikan kembali masalah, merumuskan hipotesis atau solusi yang disarankan, mengumpulkan, mengatur, dan mengevaluasi data, membuat deduksi, dan mencapai kesimpulan. Dan akhirnya menguji kesimpulan dengan cermat dan menentukan apakah mereka cocok dengan apa yang dirumuskan oleh hipotesa. Jadi, dalam penelitian kuantitatif ini, maka diperlukan beberapa tahapan atau proses. Jadi, tidak langsung. Jadi, dalam penelitian kuantitatif ini tahapannya jelas, yaitu harus memverifikasi pengetahuan atau teori, kemudian kita dibutuhkan oleh proses berpikir untuk mengevaluasi data dan mencapai kesimpulan serta menguji kesimpulan tersebut berdasarkan hipotesis yang telah kita kemukakan. Kemudian tujuan dari penelitian. Jadi penelitian itu memiliki tujuan-tujuan. Ya, di sini dijabarkan menjadi 4 tujuan. Untuk mendapatkan keakraban dengan fenomena atau mencapai wawasan baru ke dalamnya. Jadi, studi dengan objek dalam pandangan ini disebut sebagai studi penelitian eksplorasi atau formatif. Kemudian yang kedua yaitu untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu. Studi dengan objek dalam pandangan ini dikenal sebagai studi penelitian deskriptif. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Studi dengan objek ini dikenal dengan studi penelitian diagnostik. Kemudian yang empat yaitu untuk menguji hipotesis hubungan sebab akibat antar variabel. Studi semacam itu dikenal sebagai studi penelitian pengujian hipotesis. Nah, untuk penelitian kuantitatif, jadi untuk penelitian kuantitatif, kita lebih ke bertujuan penelitian yang keempat, yaitu menguji hipotesis hubungan sebab akibat antar variabel. Karakteristik penelitian, yaitu macamnya adalah penelitian diarahkan pada solusi dari suatu masalah. Jadi, suatu penelitian itu bersumber pada suatu masalah. Jadi, ingin memecahkan suatu masalah. Kemudian, penelitian menekankan pengembangan generalisasi, prinsip, atau teori yang akan membantu dalam memprediksi kejadian di masa depan. Jadi, dalam penelitian itu terdapat teori-teori yang akan kita buktikan dan akan memprediksi kejadiannya sesuai dengan hipotesis yang kita tentukan. Kemudian penelitian didasarkan pada pengalaman yang dapat diamati atau empiris bukti. Jadi penelitian itu berdasarkan mungkin permasalahan yang sesuai dengan pengalaman yang telah Anda peroleh atau pengalaman orang lain dan atau bukti-bukti tersebut dapat berupa suatu teori-teori yang ada dalam suatu artikel atau penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Penelitian berusaha untuk menjadi objektif dan logis,
menerapkan setiap tes yang mungkin untuk memvalidasi prosedur yang digunakan data dan dikumpulkan serta kesimpulan yang dicapai. Jadi penelitian itu membutuhkan proses berpikir yang logis, kemudian perlu suatu instrumen yang digunakan untuk memvalidasi penelitian kita, kemudian kita mendapatkan data, dari data itu kita analisis, kemudian kita memperoleh kesimpulan yang dicapai. Kemudian tipe-tipe penelitian. Jadi ada beberapa tipe-tipe penelitian atas dasar sifat informasi, atas dasar kegunaan konten atau sifat pokok penelitian, kemudian atas dasar pendekatan riset, dan yang keempat yaitu atas dasar metode riset. Atas dasar sifat informasi dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif ketika informasi data berupa data kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu penelitian kuantitatif ketika informasi berupa data kuantitatif. Jadi pada penelitian yang akan kita bahas ini penelitiannya adalah kuantitatif. Jadi data-data nanti berbentuk data kuantitatif. Kemudian atas dasar kegunaan konten atau sifat pokok penelitian. Sebuah riset dasar atau fundamental murni atau teoritis. Kegunaannya bersifat universal. Yang kedua yaitu penelitian eksperimental atau terapan. Utilitasnya terbatas. Jadi kalau kita nanti menggunakan penelitian eksperimental. Kemudian atas dasar pendekatan riset. Yang pertama yaitu sebuah penelitian longitudinal. Contoh kategori ini adalah penelitian sejarah, studi kasus, dan genetik. Yang kedua adalah penelitian cross-seksional. Contohnya adalah eksperimental dan survei riset. Jadi kita lebih ke penelitian cross-seksional karena berkategori pada eksperimental. Kemudian atas dasar metode riset. Penelitian survei ini, contohnya penelitian survei. Ini berkaitan dengan peristiwa saat ini dan bersifat kuantitatif. Lebih lanjut dapat dibagi menjadi jenis penelitian diskresioner, korelasional, dan eksploratif. Kemudian penelitian eksperimental ini murni kuantitatif dan berkaitan dengan peristiwa masa depan. Jadi untuk desain-desain eksperimental akan dibahas nanti pada tema desain eksperimen. Kemudian paradigma penelitian. Jadi penelitian kuantitatif itu memiliki paradigma penelitian. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Apa sih filsafat positivisme? Filsafat positivisme itu memandang realita, gejala, fenomena yang dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Kemudian digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Jadi penelitian kuantitatif itu kita akan meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Nah, sampel itu ada, jadi sampel itu nanti dapat kita hitung dengan menggunakan teknik sampling. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini bisa menggunakan tes atau instrumen angket atau kuesioner. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Jadi analisis data ini menggunakan statistik, misal menggunakan uji T, uji Z, regresi, korelasi, dan sebagainya. Pengertian metodologi. Jadi karena sekarang kita ada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, maka kita harus familiar dengan pengertian metodologi. Metodologi berasal dari kata metode
yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi artinya ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kemudian, 3 sikap ilmiah dalam metodologi penelitian. Jadi kita harus memiliki sikap ilmiah dalam metodologi penelitian ini, yaitu sikap ilmiah menuntun untuk berpikir ilmiah. Jadi cara berpikir kita untuk melakukan penelitian kuantitatif ini yaitu secara berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah maksudnya, jadi seandainya kita menyusun rumusan masalah, itu harus ada dasar-dasar ilmiahnya. Kemudian metode ilmiah. Tahapan-tahapan dalam mengumpulkan suatu data itu dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi kita harus menyusun tes, kemudian kita memvalidasi tes tersebut. Setelah memvalidasi tes tersebut, kita baru memberikan kepada siswa untuk tes keterbacaannya. Kemudian baru itu kita melakukan kepada sampel kita. Dari sampel kita mendapatkan data, dari data kita analisis sesuai dengan hipotesis kita. Jadi dengan menggunakan uji statistik apa yang telah kita tentukan, kemudian kita mendapatkan data. Nah, langkah-langkah tersebut harus tersusun secara sistematik dan runtut. Jadi 3 sikap ilmiah ini diperlukan dalam metodologi penelitian. Kemudian periode perkembangan metodologi penelitian menurut Rummel. Periode perkembangan metodologi penelitian menurut Rummel itu ada 4, yaitu metode trial and error, periode authority and tradition, periode speculation and argumentation. Yang keempat adalah periode hypothesis and experimentation. Periode trial and error ini adalah periode mencoba-coba. Jadi proses mencoba itu karena masih mencoba-coba, jadi memperoleh banyak masalah. Kemudian periode authority and tradition itu periode trial dan error. Dalam periode ini ilmu pengetahuan masih dalam keadaan embrional. Jadi dalam periode ini orang menyusun ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba berulang kali sampai suatu pemecahan masalah itu dianggap memuaskan. Kalau periode authority and tradition itu kebenaran suatu ilmu pengetahuan didasarkan atas pendapat para pemimpin atau penguasa waktu itu. Jadi pendapat-pendapat itu dijadikan ajaran yang harus diikuti oleh suatu rakyat. Kemudian periode speculation and argumentation. Pada periode ini, doktrin penguasa serta tradisi yang berada dalam kehidupan masyarakat itu mulai menggunakan atau dalam kehidupan masyarakat untuk mengadakan diskusi dalam memecahkan masalah dan untuk memperoleh kebenaran. Sehingga kerugiannya, masing-masing kelompok itu membuat spekulasi dan argumen yang berbeda dalam memperoleh suatu kebenaran. Sedangkan pada periode hypothesis and experimentation, pada periode ini orang mulai mencari rangkaian tata cara untuk menerangkan suatu kejadian. Jadi mula-mula itu membuat suatu dugaan-dugaan atau hipotesis, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian dianalisis dan diolah, hingga akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Pada tahap ini,
kita sudah pada periode hypothesis and experimentation. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi apabila ada yang kurang dipahami, itu masuk pada diskusi pada e-learning. Terima kasih.